Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pertama Alfurqan dengan NIM C0D02319. Saya merupakan mahasiswa di 3 perpajakan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi jangka panjang. Yang pertama, definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan mengumpulkan uang dan ada yang sifatnya kekal atau jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat berupa yang pertama, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Yang terakhir, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi yang pertama, harga pembelian, yang kedua, biaya broker, yang ketiga, pajak, yang terakhir, biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam saham. Pada umumnya, nilai yang dibutuhkan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehannya. Namun, ada kalanya nilai saham yang dimiliki akan berkurang apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permanen. Maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan ke laba rugi dan akun cadangan penurunan investasi. Namun, ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. IAI 2007 dalam PSK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi atau investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kegiatan dalam keputusan yang menyangkut kebijakan finansial dalam operasi perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan kepemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investasi. Berdasarkan PAK nomor 15, investasi saham. Selanjutnya, investasi surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain, misalnya market komersial atau promissory notes. Pencatatan pada investasi dalam market komersial itu hampir sama obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang market komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan market tersebut. Investasi dalam dana. Penanaman dana tersebut dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga dari deposito dan tabungan yang lain, dividen dari saham, dan sewa dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H UU PPH nomor 36 tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang tertentu berdasarkan KMK oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau berisiko tinggi. Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan KMK. Kesimpulannya adalah investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih, mencakup keuntungan yang tinggi. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain yang dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan mengumpulkan uang dan ada yang sifat kekal atau jangka panjang. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.